Halo, selamat pagi. Balik lagi dengan gue Om Ardi Gendut ya. Mendung lihat tuh, mendung ya kan. Enaknya buat tidur ya nggak. Nah, tapi janganlah ya. Jangan selalu banyak tidur, nanti sakit ya. Barusan gue baca komentar yang cukup menarik ya guys. Ini makanya gue langsung bahas nih. Mengenai tidak didebetnya angsuran. Mungkin teman-teman ada juga yang pernah kredit ya, terus nggak kedebet. Itu yang peduli ya, kadang-kadang orang nggak peduli juga sih. Tapi usahakan ya teman-teman ngecek ya, ini rekening saya kedebet nggak ya setiap jatuh tempo atau akhir bulan, tergantung eh, perjanjian kredit ya, kapan sih di debetnya kan seperti itu. Kan kalau misalnya kita angsuran punya kredit di bank A, misalkan kita pasti kan buka rekening di bank A, sehingga apa, kita langsung store-nya ke rekening tabungan, biasanya seperti itu ya. Ada yang bilangnya rekening afiliasi atau apa seperti itu kan, itu artinya rekening itu adalah untuk mendebet biaya apapun terkait kredit, misalkan administrasi, provisi, asuransi, bahkan angsuran di situ semua. Dan biasanya pemblokiran dana ditahan, diendapkan 2 kali angsuran juga di situ gitu loh. Jadi kita kan store setiap bulan ke rekening tersebut. Nah, gue juga pernah ngalamin, mungkin teman-teman juga pernah ngalamin ketika rekening tidak terdebet. Baik nggak? Ada yang girang sih, ada yang seneng malah, ore nggak kedebet gitu kan. Tapi hati-hati ya teman-teman ya, teman-teman mungkin mesti ngecek kembali ya mengenai tidak terdebetnya rekening ini bisa bahaya buat teman-teman juga ya. Tapi mungkin ada kesalahan dari bank. Jadi gini teman-teman, angsuran itu yang masukkan ke sistem itu manual, bisa otomatis, yang pasti dilakukan oleh mungkin bagian adminnya, bagian legal suatu bank ya. Jadi teman-teman misalnya angsuran 2 juta nih, nanti diinput nih sama bagian legal atau adminnya 2 juta setiap bulan melalui sistem. Pernah gua ngalamin tidak terdebet hampir 6 bulan. Bayangin coba. Jadi pokoknya tidak terdebet. Jadi hanya bayar bunga aja. Dan nasabahnya juga, debiturnya juga nggak ngeh juga. Ya gue sebagai apa ya, analisnya juga nggak ngeh. Gue pikir kan, oh nggak ada tunggakan. Gue kan kadang-kadang nih ya, kadang-kadang ya, analis kredit atau RM, mantri, AO, apapun itu namanya, itu kadang-kadang ngelihat akhir bulan tuh ketika jatuh tempo nggak ngelihat tunggakannya doang. Oh nggak ada tunggakan, aman, ya enggak. Seperti itulah yang kejadian. Oh nggak ada tunggakan, seperti itu kan, karena mesti ngecek satu-satu tuh kadang-kadang butuh effort ya, apalagi misalkan saya megang 200 orang, ada yang megang 300 orang, ada yang 100 orang, tergantung ya. Karena saking sibuknya, jadi nggak ngelihat tuh transaksinya, oh, nggak ada tunggakan tuh apa gitu. Oh berarti nggak ada tunggakan, kan pikiran kita pasti oh pokok sama bunga sudah kedebet dong, ya nggak, pikiran seperti itu. Nah, ternyata ada admin, perkejadian admin lupa masukin angsuran pokok, sehingga apa? Yang kedebet tuh hanya bunga doang. Fatal tuh, itu fatal. Karena apa? Itu memperbaikinya susah dan negosiasinya ribet. Karena apa? Jangka waktu kredit di sistem itu tidak bisa mundur. Misalkan teman-teman ada yang nggak kedebet 3 bulan, dari Desember, Januari, Februari, 3 bulan nih nggak kedebet nih, itu angsuran nggak bisa mundur 3 bulan, nggak bisa. Misalkan harusnya 5 tahun jadi 5 tahun 3 bulan, nggak bisa. Jadi sistem itu tetap men-setting itu 5 tahun itu harus lunas. Kalau di atas itu berarti nunggak debiturnya. Nah itulah yang menyebabkan gue bilang tadi negosiasinya ribet. Ada beberapa jalan ya, jalan misalkan teman-teman nggak didebet di Desember, Januari, Februari, nanti pas Maret itu seluruh angsuran pokok dipadatkan di Maret. Desember, Januari, Februari, Maret, berarti 4 bulan angsuran pokoknya ya harus disetor nasabah tersebut bulan Maret. Ya kalau nasabahnya mau, kalau nasabahnya nggak mau tahu kan, loh itu salah bank dong, kan? Cari solusi lah ya nggak? Seperti itu. Ada yang seperti itu. Untungnya debitur gua mau di bulan ke berapa gitu, mau dibayar full semua. Karena apa? Karena dia ngerasa, memang saya ngerasa nggak didebet sih Pak, jadi saya juga nggak apa-apain uangnya. Jadi ya kalau memang nggak didebet, akhirnya berapa bulan angsur, tinggal ambil aja uang saya di rekening saya Pak, itu udah numpuk, nggak pernah didebet. Seperti itu. Kebetulan nasabahnya mau. Nah nasabahnya yang ribet nih yang nggak mau, misalkan kan. Memang kesalahan di situ murni kesalahan bank sih. Tapi mungkin sebagai nasabah kalau misalkan merasa nggak terdebet, ya uangnya jangan diambil, harusnya gitu kan ya. Sama-sama mengingatkan ya nggak. Karena ya kalau salah-salahan mah ya pasti salahan di bank sih. Tapi kan kalau misalkan ada apa-apa sehingga teman-teman bermasalah kreditnya juga dislik, nanti kan jelek seperti itu kan.
Nanti bank juga berkilah bahwa oh ya kamu udah tahu nggak ada kedebet, diambil lagi uangnya, harusnya disimpan kan. Nah itu akhirnya salah-salahan ya. Kalau udah seperti itu memang jalan satu-satunya adalah diskusi negosiasi. Mau di bulan misalkan kayak kejadian gue Maret fullin 4 kali angsuran pokok, mau silahkan, atau diakhirin aja. Misalkan 3 bulan nih gak kedebet nih, nanti si 3 bulan angsuran pokok tuh dibebankan di akhir periode. Karena apa? Karena kan ada blokiran Pak, endapan 2 kali angsuran, nanti pakai itu aja ya kan. Saya store lagi sebulan, berarti udah 3 kali angsuran tuh. Jadi artinya dibebankan di akhir aja, bisa ya. Itu makanya gue bilang kalau misalkan terjadi hal nggak kedebet angsuran pokok atau angsuran pokok bunga sekalipun, segera lapor. Takutnya sistem tidak mendebet seperti itu, tidak mendebet angsurannya. Yang rugi kan teman-teman juga kan. Artinya, waduh, berarti udah kreditnya berjalan tapi pokok nggak berkurang kan, ya nggak? Yang rugi teman-teman juga. Kesannya seperti orang lagi direstrukturisasi kredit, lagi diringankan kredit, malah kurang bagus, ya kan? Jadi negosiasi aja, segera cepet-cepet negosiasi. Sebulan sebenarnya, kalau sebulan kira-kira nggak kedebet, sebenarnya teman-teman bisa langsung hubungi orang banknya, Pak, kenapa nggak kedebet ya? Oh bu, ternyata jadwal pendebatannya akhir bulan. Itu nggak masalah sepanjang ada jawaban. Tapi tiba-tiba, oh masa sih bu? Jawabannya seperti itu. Ternyata orang banknya panik juga. Aduh, ini jadi masalah ya. Tapi segera diinin aja lah, segera diselesaikan, diobrolkan kalau kejadian seperti itu. Dan pasti ada jalan keluarnya. Yang pasti jangka waktu kredit tidak bisa dipanjangkan. Nah, paling pembebanan yang tidak terdebat itu ditaruh di mana? Mau di bulan berikutnya atau di akhir periode? Itu tergantung negosiasi. Itu juga tergantung sistem banknya mensupport nggak di akhir periode. Ya kebanyakan sih akhirnya diakhirkan di akhir periode karena ada merasa ada pakai aja dana endapan buat angsuran terakhir kan, seperti itu. Ya itu aja guys yang bisa gue sampaikan, semoga bermanfaat dan pasti bermanfaat. Semoga kejadian ini tidak terjadi teman-teman. Kalaupun terjadi segera lapor ya, itu solusinya, nggak ada cara lain. Jangan didiemin, nanti numpuk setahun ternyata nggak bayar angsuran pokok atau pokok aja nggak bayar, nanti teman-teman juga tetap harus bayar. Mau nggak mau teman-teman harus bayar, seperti itu. Yang rugi kan teman-teman juga, akhirnya aturan keuangannya apa ya, cash flow teman-teman nanti berantakan juga gara-gara harus bayar pokok yang sekaligus gede gitu, seperti itu. Itu aja, sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Thank you.